Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rini sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Indah walaupun agak batuk nggih. Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh batuknya. Iya, alhamdulillah. Amin. Bu Indah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini Bu Indah ada supervisi atau observasi nggih. Oh ya, betul. Bu Indah, sebelum kita melaksanakan observasi atau supervisi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pra observasi nggih Bu Indah ya. Iya Bu Rini, ya. Silakan. Bu Indah, hari ini nanti ada jam pembelajaran di kelas mana? Saya untuk siang ini saya ada pembelajaran di kelas 7, tepatnya 7E. Oh iya, 7E nggih Bu Indah nggih. Bu Indah pada materi IPS ya? Iya, kemudian di kelas 7E pada jam keberapa nanti Bu Indah kira-kira? Ini nanti jam ke-5, 6, dan 7. Berarti 3 jam pelajaran ya Bu Indah ya? 5, 6, 7. Materi IPS pada mata pelajaran IPS, kemudian pada jam ke-5, 6, 7 materi apa yang akan Bu Indah sampaikan nanti? Ya. Karena ini masih awal pembelajaran ya, jadi ini masuk pada tema 1, yaitu mengenal lokasi tempat tinggal, khususnya pada tema lokasi. Ya. Jadi tentang tema lokasi ya. Kemudian adapun dari tema lokasi itu tujuan pembelajaran yang akan Bu Indah sampaikan apa Bu Indah? Tujuannya di sini saya ada 2 tujuan. Ya. Yang pertama, supaya siswa memahami tentang konsep dasar lokasi itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya mengaplikasikan pengetahuan tentang lokasi dalam memecahkan masalah geografis sederhana. Oh ya. Gitu. Jadi ini nanti anak-anak saya ajak untuk menghitung jarak titik koordinat dengan menggunakan handphone di kelas. Ya. Nanti anak-anak saya beri beberapa pertanyaan, kemudian anak mencari jarak titik koordinat lewat smartphone atau handphone yang mereka miliki. Ya. Tapi pada hari ini anak-anak sudah disuruh untuk membawa HP ya Bu Indah ya? Untuk menghitung letak lokasi itu? Iya. Oh sudah. Ya. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Indah ingin capai, kira-kira metode pembelajaran yang akan Bu Indah lakukan dalam pembelajaran nanti apa Bu Indah? Dengan metode apa? Pembelajaran yang akan saya gunakan di sini itu nanti saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Oh, berbasis masalah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa pertanyaan yang nanti lembar kerja siswa yang akan saya bagikan nanti. Kemudian anak-anak dengan menyiapkan alat yang dia gunakan untuk menghitung titik koordinat tersebut, anak-anak saya suruh menghitung titik koordinat, yaitu mengenai longitude dan latitude-nya itu melalui Google Map, jarak antara sekolah dengan tempat tinggal ya. Kenapa saya menggunakan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal? Karena masing-masing anak kan tempat tinggalnya yang berbeda-beda dengan daerah yang berbeda. Iya, benar. Itu nanti akan menghasilkan beberapa hasil dari titik koordinat itu. Kemudian ada menghitung jarak titik koordinat dengan tempat yang sama. Di antaranya misal seperti jarak antara SMP dengan Polsek, SMP dengan Koramil, SMP dengan SMP 2 Palang. Itu nanti akan saya sampaikan ke anak-anak. Anak-anak akan saya minta untuk mencari titik koordinat itu. Kemudian mode pembelajaran yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran kooperatif. Kenapa saya menerapkan pembelajaran kooperatif di sini? Karena tidak semua siswa itu membawa HP, karena ada beberapa anak yang tidak memiliki handphone. Nah, dalam pembelajaran metode kooperatif ini saya mengharapkan anak-anak itu bisa bekerja sama. Dari sini nanti akan saya melihat bagaimana toleransi anak kepada teman-temannya yang tidak membawa HP itu. Apakah mereka bersedia meminjami atau mungkin dia
apa ya, dia tidak mau meminjami barang tersebut. Iya, Ya, dan dari situ nanti kita juga bisa melihat karakter anak tersebut dan sosialnya ya, tingkat sosialnya tingkat seperti sosialnya apa itu anak-anak. bisa kita sampaikan di sana. Nggih. Berarti Bu Indah nanti menggunakan dua metode ya, Dua selain metode. berbasis masalah juga dengan metode kooperatif. Ya, Bagus sekali Bu betul. Indah. Kemudian dari metode ini alat dan bahan selain HP ada alat lain Bu Indah yang diperlukan nanti? Alat lain karena di sini nanti materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai lokasi. Ya. Tentunya dari awal saya akan memberi contoh. Ya. Memberi contoh untuk menghitung atau melihat yang dikatakan lokasi itu kan ada dua ya. Nanti Ya. saya akan menjelaskan lokasi itu ada dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Nanti untuk menjelaskan anak yang dimaksud lokasi absolut itu apa, maka nanti akan saya menggunakan alat berupa atau sarana pembelajaran berupa peta. Ya, peta, kemudian LCD. Iya, LCD ini tujuannya untuk menampilkan sedikit materi yang nanti akan saya sampaikan. Iya. Kemudian lembar kerja siswa. Iya. Dan handphone yang nantinya akan dibawa oleh anak-anak. Begitu ya Bu Indah ya. Ya. Kemudian sederhana juga ya, enggak merepotkan anak-anak ya untuk Ya, alat dan bahannya. betul. Kemudian untuk tahapan dalam pembelajaran tersebut nanti apa Bu Indah? Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pembelajaran nanti? Tahapan yang akan saya lakukan seperti pada umumnya yaitu pendahuluan. Ya. Pada pendahuluan ini nanti akan saya lakukan ice breaking. Ice breaking ya Bu Indah ya. Tujuannya untuk menyemangati anak-anak. Karena di sini kan kebetulan jam saya untuk hari ini kan jam siang ya, jam kelima. Nah, anak-anak itu sendiri juga sudah melakukan istirahat pertama, mereka habis bermain sehingga nanti mau untuk memotivasi mereka belajar supaya lebih semangat lagi, maka saya lakukan ice breaking. Bagus sekali Bu Indah. Selain untuk memberikan semangat juga mengembalikan fokus dari anak-anak ya Bu Indah ya. Itu tujuan utamanya. Setelah ice breaking, kemudian nanti akan saya sampaikan ringkasan materi mengenai lokasi tempat tinggal itu sendiri. Salah satunya dengan mengamati peta, kemudian memberi contoh bagaimana yang dikatakan lokasi absolut dan lokasi relatif di situ. Kemudian pada kegiatan intinya nanti anak-anak setelah saya bagikan handphone, karena untuk sementara ini kan handphone masih di tangan guru ya, di tangan wali kelas. Nanti setelah saya bagikan handphonenya, anak-anak sudah menerima lembar kerja itu. Dari lembar kerja itu anak-anak mulai mempraktekkan bagaimana mencari titik koordinat yang ada pada lembar kerja siswa tersebut. Itu kegiatan intinya. Setelah itu pada kegiatan penutup di sini saya akan melakukan refleksi. Yang pertama, refleksi tentang bagaimana mencari atau melihat pemahaman siswa dari materi yang akan saya sampaikan nanti itu, yaitu dengan memberikan lembar kerja formatif, tes formatif. Yang keduanya refleksi pembelajaran pada saat itu. Tujuannya yaitu supaya saya tahu di mana kelemahan pada saat pembelajaran tersebut, kemudian kekurangan, baik kekurangan saya dalam mengajar atau kekurangan sarana dalam pembelajaran itu. Kemudian juga melihat seberapa besar materi yang sudah anak-anak serap. Gitu ya Bu Indah. Berarti pada intinya sama ya Bu Indah ya, ada tahap pendahuluan, inti dan penutup ya Bu Indah ya. Bagus sekali Bu Cuma Indah. mungkin ada sedikit perbedaan saja. Gitu ya. Prosesnya. Kemudian persiapan yang secara tertulis Bu Indah persiapkan apa Bu Indah kira-kira? Ada beberapa persiapan sebelum saya melakukan pembelajaran di sini. Di antaranya yang pertama saya mulai menyiapkan modul ajar. Modul ajar ya Bu Itu Indah yang paling utama paling utama bagi guru ya Bu Indah ya. Karena apa? Dengan menyiapkan modul ajar itu kita akan bisa melakukan pembelajaran di kelas itu akan lebih
baik, akan lebih terarah. Lebih terarah, Ya, dan oke. tujuan pembelajaran itu akan bisa tercapai. Ya. Gitu. Kemudian kita bisa mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan dengan menyusun modul ajar tersebut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan tertulis yang lainnya yaitu saya menyiapkan soal-soal lembar kerja. Soal-soal lembar Iya. kerja untuk anak-anak ya Bu Untuk Indah ya? anak-anak yang nantinya digunakan untuk praktek. Iya, praktek Kemudian yang ketiganya soal tes formatif tadi ya Bu Ya, Indah, nggih. betul itu. Ya. Jadi itu 3 hal itu yang perlu saya persiapkan. Modul ajar dan lembar soal lembar tes ya. soal tes Bagus formatif sekali, Bu dan Indah. lembar kerja untuk praktek Iya. menghitung. Kemudian dari pembelajaran yang akan Bu Indah sampaikan nanti, kira-kira menurut Bu Indah kesulitan yang akan dihadapi anak-anak nanti apa Bu Indah? Adakah kesulitan yang dihadapi anak-anak nanti Bu Indah? Iya. Kesulitan itu bisa juga nanti karena kita menghitung titik koordinat itu kan menggunakan jaringan internet ya. Iya, jaringan Nah, internet. itu mungkin kesulitannya ada pada jaringan internet. Begitu ya Bu Indah ya. Iya. Kemudian bingungnya anak antara longitude dengan latitude-nya. Menghitung longitude itu yang mana, latitude itu yang mana. Itu mungkin akan kesulitan di sana anak-anak. Iya. Kalau untuk mencari, saya kira anak-anak itu masih bisa untuk pemahamannya. Tetapi mana yang dikatakan longitude dan mana yang dikatakan latitude itu anak-anak masih bingung. Nggih. Dan jaringannya terutama Iya, jaringannya terus ini iya, yang internetnya itu dikhawatirkan yang saya. dikhawatirkan ya Bu Iya, Indah ya. betul. Kemudian kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah memperoleh pembelajaran nanti tentang lokasi, itu kompetensi apa yang kira-kira dimiliki siswa setelah pembelajaran ini Bu Indah? Setelah anak-anak mempelajari materi tentang lokasi ini, kompetensi yang bisa saya harapkan ke anak-anak yaitu anak-anak akan tahu dalam menghitung jarak titik koordinat dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya mempelajari tentang lokasi. Iya, lokasi. Ya, karena dengan kita mengetahui tentang lokasi, apalagi lokasi sekitar, anak-anak akan paham Iya. mengenai iklim dan cuaca di lokasi tersebut, Iya. kemudian sumber daya alam yang dimiliki, Iya. dan bagaimana mencari suatu lokasi atau tempat yang mereka belum pernah mengunjungi. Iya, bagus sekali ya Iya. Bu Indah ya. Itu tujuannya untuk itu, mencari Iya, kompetensi. lokasi Lokasi, yang belum gitu, pernah Indah. dikunjungi. Hmm. Iya. Kemudian yang terakhir Bu Indah, dari pembelajaran yang Bu Indah sampaikan nanti ke anak-anak, kira-kira hal apa yang perlu mendapat perhatian khusus Bu Indah dari pembelajaran ini? Apa ada perhatian khusus yang perlu diperhatikan Bu Indah sebagai guru dalam pembelajaran nanti? Ada hal yang bahaya atau bagaimana begitu Bu Indah? Ya. Yang perlu saya perhatikan khusus yaitu mengkondisikan kelas. Mengkondisikan Ya, kelas. karena dalam menghitung lokasi, Ya. mencari titik koordinat tersebut, Nggih. anak-anak kan menggunakan alat secara pribadi. Jadi tidak mungkin saya akan bisa mengamati secara serentak, tetapi setidaknya saya harus melihat satu persatu dari anak tersebut. Ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah mengkondisikan kelas, Iya. karena ini dalam mengamati anak satu persatu, saya khawatirnya nanti kalau saya mengamati si A, yang lainnya akan ramai heboh. Iya. Itu yang pertama. Yang keduanya yang perlu saya perhatikan lagi bagi anak-anak yang tidak membawa alat berupa handphone. Ini bagi anak yang tidak mampu, tidak punya handphone. Nah, ini saya harus bisa mengajak anak-anak untuk bisa bekerja sama atau meminjamkan handphonenya sebentar pada teman-temannya agar sama-sama bisa mempraktekkan mencari titik lokasi yang ada di lembar kerja. Bagus sekali ya Bu Indah ya Bu. Iya.
Bu Indah, monggo melaksanakan pembelajaran nanti ya Bu Indah. Saya melakukan observasi, mudah-mudahan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Indah nanti lancar, sehingga tidak ada gangguan jaringan internet, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Indah tercapai. Demikian Bu Indah, nanti dilanjut dengan pasca observasi setelah observasi dilakukan nanti ya Bu Indah ya. Terima kasih Bu Rini. Mohon dukungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian nampaknya masih semangat ya. Oke, anak-anak kelas 7E, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Apa ada di antara kalian yang hari ini merasakan tidak enak badan atau sakit? Tidak ada ya, alhamdulillah. Anak-anak kelas 7E untuk hari ini yang tidak masuk tadi berapa anak? 3. Ada 3. 3 itu siapa saja? Kalisa. Kalisa, keterangannya apa tadi? Oh, diajak orang tua, berarti izin ya. Oke, kemudian yang kedua? Chelsea. Chelsea kenapa? Tidak ada keterangan. Oke, yang ketiga? Fahmi. Fahmi, alasannya? Oh, ikut lomba. Ya, mudah-mudahan kita doakan teman kita yang ikut lomba hari ini mudah-mudahan mendapatkan juara sehingga bisa membawa nama baik sekolah kita khususnya kelas 7E ya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi karena kita pelajaran IPS ini sudah siang. Yuk, supaya kalian juga fokus, mari kita bersama-sama ice breaking. Ice breakingnya sangat mudah sekali. Saya menunjuk jari. Kalau jari 1 berarti kalian tepuk 1. Kalau jari 3 berarti tepuk berapa kali? 3. Saya menggunakan 2 tangan, belajar konsentrasi ya. Kalau saya gini berarti tidak ada, berarti tangan kanan berarti tepuk 2. Kalau saya 4 berarti 4 kali. Kalau saya 1 berarti 1. Kalau saya 3 berarti dilihat dari jari yang menunjukkan jumlah. Oke, paham? Paham. Yuk, konsentrasi. Kita mulai. Tepuk tangan untuk semua. Bagus, berarti pada siang hari ini kalian masih konsentrasi, cukup, jangan dilanjutkan. Anak-anak, pada siang hari ini Bunda akan menyampaikan tema 1, yaitu mengenal lokasi tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal kalian ada di mana? Jawa Timur, kabupaten, kecamatan, desa, ada yang Cepokorjo, ada lagi lainnya Leran, ada lagi Karangagung ya. Oke, tapi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Malang. Coba perhatikan di depan kalian ini ada suatu tampilan yang kalian lihat di depan. Di sini ada apa? Peta. Peta apa? Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambar dalam peta di sini adalah gambar lokasi mana? Indonesia. Lokasi Indonesia, ada yang tahu ini di mana? Kalimantan. Bagus. Kemudian ini Sumatera, ini Sulawesi, kemudian ini Jawa dan Papua. Tadi Bu Indah menyebut
istilah lokasi. Ada yang tahu arti lokasi? Lokasi itu apa? Lokasi itu apa? Lokasi. Kamu lokasinya di mana? Lokasi rumahmu di mana? Lokasi sekolahmu di mana? Tadi saya tanyakan ya, lokasi kalian, tempat tinggal lokasi kalian berada di, kalian semua bisa menjawab Jawa Timur, Kabupaten Tuban, ya kan, Kecamatan Palang, desa menyebutkan beragam desa. Itu artinya sudah paham lokasi. Lokasi itu apa sih? Tempat. Objek di permukaan bumi. Objek itu adalah tempat. Tempat itu adalah lokasi, betul. Jadi yang dikatakan sebagai lokasi adalah tempat atau objek yang berada di permukaan bumi. Lokasi itu dibagi menjadi dua. Ya, lokasi itu ada dua. Lokasi apa dan apa? Yang pertama adalah lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa bedanya lokasi absolut dengan relatif? Kalau lokasi absolut itu adalah lokasi yang terletak pada letak koordinat. Contohnya apa? Nih, kembali lagi ke peta Indonesia. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, lokasi Indonesia, lokasi absolutnya di mana? Berarti kita melihat pada titik koordinatnya. Ya kan? Di mana? Kalau di lintang utara berarti batas utara. Kalian melihat di dalam peta, di sini kan ada arah mata angin ya. Arah mata angin ini sifatnya standar internasional. Artinya apa? Disamakan. Posisi arah mata angin itu disamakan. Orang Indonesia, orang Arab, orang India, orang Cina, orang Korea, Malaysia, Singapura, Brunei, sama. Arah mata angin itu bagaimana? Nih, contoh sederhana. Posisi atas selalu ada pada utara. Posisi bawah selatan. Sebelah kanan utara dan selatan apa? Timur. Sebelah kiri apa? Barat. Berarti kalau ditanya lokasi Indonesia, kalau menurut letak absolutnya sebelah utara, lintang utara, berarti garis biru di sini itu ada berapa derajat? Nah, kalau kita melihat di peta ini, coba kalian buka di buku paket, di situ ada di halaman 6. Nah, berarti kalau lokasi absolut letak Indonesia kalau di sisi utara, bisa kalian gunakan batas penggaris ya di sini. Berarti batas penggarisnya kan mulai yang paling utara sendiri kan ini, Pulau Sumatera, ya kan? Nah, ini coba cari lintang utaranya berapa derajat? 6 derajat lintang utara. Kenapa kok lintang utara? Karena posisi di utara. Sampai dengan berapa derajat lintang selatan? Berarti bawahnya ada berapa di sini? 11 derajat lintang selatan. Berarti posisi lokasi absolut negara Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Tuh. Lah, garis lintang utara dan lintang selatan ini merupakan garis apa? Titik koordinat longitude. Kalau kalian praktek nanti di HP, ya kan,
itu. Kemudian bujurnya. Garis bujur ini adalah garis tegak yang memberi batasan antara daerah wilayah atau lokasi sebelah timur dengan lokasi sebelah barat. Ya kan? Nah, sekarang wilayah timur berarti ada berapa derajat bujur timur? 95 derajat bujur timur. Kemudian sampai dilihat 141 bujur timur, 141 derajat bujur timur. Jadi lebih lengkapnya lokasi Indonesia kalau menurut lokasi absolut ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, berarti sudah paham ya, bisa baca melalui peta ya. Oke, itu adalah lokasi absolut. Bagaimana dengan lokasi relatif? Kalau lokasi relatif adalah letak atau lokasi di mana yang ada di permukaan bumi yang disesuaikan pada daerah itu. Contoh, kalau lokasi relatif negara Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Disimak di buku paket, berarti 2 benua itu benua apa dan apa? Benua Asia dan benua Australia dan samudra India ke samudra Pasifik. Itu letak lokasi relatif. Contoh lebih simpel lagi, rumahnya Bu Indah itu sebelah mana toh? Oh, rumah saya itu sebelahnya kantor Polsek Palang. Itu berarti lokasi relatif. Kalau lokasi absolut bisa dilihat dari GPS. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai handphone. Gitu ya. Ada berapa titik koordinatnya? Nah, itu. Paham dari sini? Oke. Sekarang ayo kita praktek menghitung titik koordinat, yaitu mencari lokasi absolut dan lokasi relatif. Silakan keluarkan alat tulis kalian. Saya beri lembar kerja. Ada yang tidak bawa HP hari ini? Berapa? Tapi satu bangkunya ada yang bawa HP? Ada yang bawa. Yang tidak bawa bisa gabung dengan temennya yang membawa HP. Coba ya. Kalian nanti langsung di sini ya. Di mana? Ya, di titik-titik itu ditulis di titik-titik. Ya, langsung ditulis. Siapkan HP kalian semuanya. Ya. Sekarang kita mencari lokasi absolut. Buka Google Map. Buka Google Map kalian. Di sini ada tempat untuk ngetik lokasi ya, telusuri di sini tuh ya. Sudah semua buka? Coba buka Google Map. Situ. Oke, sudah. Ketik alamat rumah kalian. Ketik tempat tinggal kalian. Sudah? Misal kalau Bu Indah ya,
Jalan Tengku Umar, Gang 5, nomor 8C. Akan muncul seperti ini. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, perhatikan. Di situ kan ada lambang warna merah itu loh ya, yang menunjukkan lokasi kalian. Paham? Gambarnya seperti ini. Nah, sing kayak balon warna merah. Nah, itu adalah lokasi yang kita cari. Nah, sekarang bagaimana cara mencari longitude sama latitude-nya? Kalau kita menggunakan foto GPS, itu sudah tertulis longitude sama latitude-nya. Tetapi kalau menggunakan GPS seperti ini, kita belum tahu biasanya. Caranya, sing kayak balon warna merah, itu kita tekan. Nah, kita tekan, klik agak lama. Nah, sekarang di tempat telusuri yang kita gunakan untuk ngetik alamat rumah kita itu kan muncul angka kan. Contoh, di rumahnya Bu Indah itu ada min 6.8855617. Itu adalah longitude-nya. Berarti longitude-nya berapa? Longitude-nya nggak usah pakai rute, nggak usah pakai mulai, nanti kamu dikira jalan. Langsung ininya saja. Warna merah kayak balon itu loh ya. Warna merah kayak balon, coba ulangi lagi. Nggak usah klik mulai. Ya, berarti longitude-nya itu dari min 6 sampai terakhir sebelum koma. Tulis. Ditekan. 6 merahnya ditekan ya. Tombol merahnya ditekan ya, itu tekan. Bukan ditutul, ditekan. Ditekan itu tekan agak lama. Sampai keluar. Nah, lepas. Nah, kan ada min 6 titik ini ya. Berarti ini sebatas 7. Itu longitude. Berarti lokasi absolut, tulis longitude-nya berapa? Di situ catat. Ini tadi Mbak perlebar ya. Coba ulangi lagi. Nah, tulis nama lokasi. Kalau sudah ditulis ya di longitude-nya di situ ya, di lembar kerja itu loh. Di kolom lokasi absolut, longitude, min 6 berapa gitu. Ya. Nah, ini loh, ada warna. Kita tekan. Nah, ini. Min 6,8 berapa? Yuk ditulis sampai sebatas koma. Di belakang ya, di belakang komanya jangan ditulis. Berarti di situ apa? Longitude. Longitude. Ini saya hapus ya, biar kalian tahu. Longitude itu yang depan, min 6 dan seterusnya. Berarti berapa? Nek punyanya Bunda Bu Indah min 6.8855617. Koma berapa itu jangan ditulis. Sekarang yang latitude. Latitude-nya berapa? Yang di belakang komanya itu berarti 109.657 dan seterusnya. Titik itu namanya latitude. Latitude itu yang angka di belakang koma. Sudah paham caranya? Oke. Kemudian lokasi relatif. Rumah kalian itu dekat mana? Misal, contoh seperti tadi, dari sekolah belok kiri lurus ada
polsek, sebelahnya gang polsek masuk. Atau tulis saja dekat dengan Indomaret kalau misalkan dekat Indomaret. Nah, berarti kamu harus menunjukkan apa? Fasilitas umumnya. Fasilitas umum di sana misalkan dekat rumah sakit, berarti kira-kira aja misalkan 10 meter dari puskesmas. Nah, itu bisa. Paham dari sini? Saya cari di balai desa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Salah gimana? Berikutnya, polsek. Nah, kalau mencari polsek bagaimana? Ya, polsek itu kamu tulis lagi di sini, Polsek Palang. Terus ditekan lagi caranya seperti tadi. Paham? Nah, berarti kalau lokasi relatifnya di mana? Dekat dengan kantor KUA atau sebelah kiri kantor KUA, itu bisa ya. Nah, paham ya dari sini? Oke, untuk mempersingkat waktu, karena kalian sudah paham, coba ini bisa kalian lanjutkan di rumah. Ya, jadi titik koordinatnya berarti mulai dari rumah kalian. Polsek Palang, ketik Polsek Palang, terus caranya ditekan seperti tadi. Paham ya? Oke, bisa dilanjutkan dari rumah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, di sini saya untuk penutup, saya beri lembaran tes formatif, kalian kerjakan, ada 5 soal. Kalian kerjakan di sini ya, tulis nama kelas dan nomor absennya. Yuk. Untuk yang lembaran kerja tadi bisa kalian kerjakan, lanjutkan di rumah, dibawa. Minggu depan berarti dibawa ya, itu ya. Ya, lipat. Enggak apa-apa, dilipat enggak apa-apa. Enggak. Ya kamu kan posisinya kan di SMP 1 Palang, masa mau mencari SMP 1 Palang? Kita mencari yang SMP 2 Palang gitu ya. Itu berarti longitude-nya berapa tadi? Min 6, itu sampai sebatas sebelum koma ya. Latitude ya. Yang tes formatif silakan kalian kerjakan. Terus latitude-nya berapa? Lokasi. Kalau yang sudah dapat soal bisa langsung dikerjakan. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Namanya nama lengkap. Kumpulkan soal beserta lembar jawabannya. Ya, yang tes formatifnya dikerjakan jawabannya di lembar jawaban ini ya. Di lembar jawaban ini. Cukup tulis ABC-nya saja. Apanya? Tidak usah dikerjakan di sini. Jadi soalnya bersih. Lembar jawabannya di lembar jawaban ini. Ya, ditulis ABC-nya saja. Ya, sudah terlanjur, enggak apa-apa kalau sudah terlanjur. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, tapi tetap lembar jawabannya diisi ya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Dalam. Sudah bisa dibawa sini yang sudah. Apa?
Materinya lokasi. Nama materinya materi lokasi. Yang sudah bawa sini. Ya, taruh sini. Soal, lembar jawaban. Bedakan soal sama lembar jawaban. Ini pulang. Cek, duduk dulu, tidak langsung pulang. Yang sudah kalian mengisi lembar refleksi. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran IPS hari ini? Ditulis di sini ya. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran IPS hari ini? Kasih nama. Cukup singkat aja, enggak usah panjang-panjang gitu ya, cukup singkat. Misalkan ya, di depan, misalkan senang ya tulis senang. Kalau misalkan tidak nyaman, tulis saja tidak nyaman, alasannya apa ya. Jujur saja, enggak usah tanya teman ya kan, tidak harus sama jawabannya dengan teman, sesuai dengan perasaan kalian. Tulis nama kalian, kelas, gitu aja, nomor absen, terus bagaimana. Oke, terima kasih. Yuk, yang sudah boleh dikumpulkan sini. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran IPS dengan baik. Sebelum pulang, yuk ketua kelasnya siapa? Yuk, mimpin untuk berdoa. Silakan. Siapkan dulu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, hati-hati di rumah, nggak usah mampir-mampir, langsung kembali ke rumah. Silakan. Bagasinya itu dikumpulkan kapan? Minggu depan pada saat pembelajaran ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham bisa ditanyakan ya. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam.
Tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu Indah ya. Alhamdulillah sudah terlaksana ya. dengan baik. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sudah melaksanakan observasi. Untuk kegiatan pasca observasi ini Bu Indah, saya ingin juga mengajukan beberapa pertanyaan setelah Bu Indah melakukan pembelajaran tadi. Kira-kira bagaimana pendapat Bu Indah setelah menyajikan pembelajaran tadi di kelas 7E tadi Bu Indah? Alhamdulillah, saya merasa puas ya, karena yang saya khawatirkan tadi adanya gangguan jaringan. Ternyata pada saat pembelajaran, pada saat praktek untuk mencari lokasi dengan menggunakan titik koordinat tersebut, ternyata jaringannya sangat lancar. Walaupun ada beberapa anak yang mengalami gangguan, tetapi kalau dibandingkan dengan lancarnya jaringan itu, alhamdulillah lebih banyak yang lancar ya Bu Indah ya tadi ya. Kemudian anak-anak sendiri saya perhatikan juga antusias, dia merasa penasaran. Jarak rumah saya dengan sekolah ini titik koordinatnya berapa? Karena hal baru Bu Indah mungkin. Karena kelas 7 di SD mungkin belum pernah Bu Indah. Jadi mungkin mereka lebih antusias tadi, saya lihatnya seperti itu Bu Indah. Betul sekali Bu Rini, karena materi ini adalah materi yang memang di SD belum pernah dipelajari. Mengenai lokasi. Kemudian apakah proses pembelajaran yang Bu Indah lakukan tadi di kelas tadi itu sesuai dengan yang direncanakan Bu Indah? Sesuai dengan rencana enggak? Sebagian besar ada. Sebagian besar sudah terlaksana sesuai yang saya buat susun di modul ajar saya. Jadi pada saat pendahuluan di situ saya sudah melaksanakan sesuai dengan di sini, termasuk pada saat bagaimana saya menjelaskan tentang lokasi absolut dan lokasi relatif pada kegiatan ini. Jadi semuanya sudah sesuai dengan rencana yang saya susun di modul ajar. Sebagian besar sudah terlaksana ya sesuai dengan rencana Bu Indah. Kemudian Bu Indah dapatkah menceritakan hal-hal yang memuaskan tadi apa Bu Indah dari pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan tadi? Hal-hal yang memuaskan, yang pertama antusias anak ya, tadi antusias anak untuk mencari titik koordinat jarak tersebut. Yang kedua, saya melihat dari hasil mengerjakan lembar kerja tersebut, anak-anak saya bisa melihat, menilai bahwa anak-anak betul-betul paham untuk mempraktekkan mencari titik koordinat melalui GPS yang ada dari handphone anak-anak tersebut. Kemudian ada kerjasama antara anak yang membawa HP dengan yang tidak membawa HP. Itu juga sosialisasi anak, ternyata di situ saya bisa membaca mereka sangat. Jadi ada nilai sosialnya begitu ya Bu Indah ya. Ada kerjasama. Kemudian dari pembelajaran yang Bu Indah lakukan, bagaimana perkiraan Bu Indah tentang ketercapaian belajar yang sudah disajikan tadi Bu Indah? Ketercapaian belajarnya, kalau menurut saya dengan anak-anak setelah mempraktekkan mencari titik koordinat melalui handphone di sini, saya bisa menyimpulkan bahwa anak-anak ini akan bisa mencari tempat lokasi yang belum pernah dia kunjungi. Dan itu memang tujuan utama saya dalam menyampaikan materi ini ya. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana cara mencari lokasi yang dia tidak pernah kunjungi melalui GPS itu. Kemudian bisa melihat berapa titik koordinat antara dia tinggal ke tempat yang akan dia tuju. Gitu ya Bu Indah ya. Kemudian tadi dari pembelajaran yang Bu Indah sajikan di kelas, adakah yang menjadi kesulitan siswa tadi Bu Indah? Kira-kira yang kelihatan dari Bu Indah, yang kelihatan itu anak-anak kesulitan dalam hal apa? Oh iya, ada tadi anak-anak ini sedikit lambat jaringannya, itu ada, sehingga dia merasa merasa gugup. Wah, teman saya sudah mengerjakan, dan saya ini belum, ini bagaimana? Gugup berarti ya. Kemudian ada beberapa anak yang dia sudah bisa membuka GPS, kemudian dia sudah mengetik ini lokasi dia berada, kemudian dia
menekan lokasi yang dia tuju itu tidak muncul titik koordinatnya. Nah itu yang membuat anak-anak itu panik. Gitu. Itu nggak sama dengan temannya begitu ya Bu Indah ya. Jadi ada sedikit keraguan-raguan. Ini yang harus saya lakukan di sini. Saya harus meyakinkan, saya menjelaskan lagi satu persatu ke anak-anak tersebut. Kemudian yang menjadi kesulitan Bu Indah, tadi kan kesulitan siswa, yang menjadi kesulitan Bu Indah sendiri dalam pemaparan materi tadi apa Bu Indah? Yang menjadi kesulitan saya, ya seperti yang saya bayangkan sebelumnya, saya bagaimana bisa melayani anak, ya kan, sedangkan anak sendiri kan tidak sabar. Bu, ini saya bagaimana, ini saya bagaimana. Jadi saya harus melayani anak satu persatu. Kemudian karena saya di sini kan bukan guru IT ya, guru IPS. Kadang-kadang dengan handphone anak yang berbeda, dengan aplikasi yang berbeda, ya kan, bentuk setelan aplikasi yang berbeda, ini saya harus mencari untuk menyesuaikan. Tapi tidak butuh bantuan orang lain, toh Bu Indah bisa mengatasinya sendiri. Saya bisa mengatasinya pada akhirnya, walaupun sedikit lambat gitu ya. Kemudian apa yang bisa Bu Indah lakukan tadi berarti sudah ya Bu Indah ya. Kemudian adakah alternatif lain Bu Indah untuk mengatasi tadi? Untuk alternatif lain untuk mengatasi tadi saya sempat berpikiran jika anak dengan menggunakan handphonenya sendiri tidak bisa, mungkin saya bisa meminjamkan handphone saya. Karena saya dengan meminjamkan handphone saya bisa menjelaskan teknik pengerjaannya. Kalau menggunakan handphone saya sendiri kan saya sudah familiar ya dengan aplikasi yang ada di handphone saya. Jadi salah satu alternatifnya seperti itu. Gitu ya Bu Indah. Kemudian ada sisi lain yang Bu Indah merasa tidak puas dari pembelajaran yang Ibu Indah sampaikan tadi. Ketidakpuasannya ada enggak? Kalau sisi lain dari ketidakpuasan saya kira tidak ada ya. Tidak ada karena ya, saya Bu Indah, melihat anak-anak sudah antusias. Penasaran sudah antusias itu kita sudah senang ya Bu Indah ya. Betul. Kemudian yang terakhir Bu Indah, misalnya ini di sekolah kita kan sekolah penggerak ya, kemudian sekolah yang sekolah besar, kemudian dan sekolah ini sekolah yang peralatannya lengkap, jaringan internetnya lengkap. Misalnya Bu Indah itu ditugaskan di tempat lain, di daerah terpencil, di daerah pedalaman, di sekolah lain yang tidak ada jaringan internetnya atau alat-alat seperti di sekolah kita gimana Bu Indah? Oke. Kalau di sekolah kita memang jaringan internet sangat bagus sekali ya. Dan anak-anak sendiri sudah familiar dengan alat yang kita sebut sebagai handphone di sini. Seandainya kalau saya berada di sekolah yang sangat terpencil dengan jauh dari jaringan internet, mungkin di sini saya akan memberi praktek kepada anak-anak bukan lokasi absolutnya untuk prakteknya, tapi saya hanya memberikan praktek tentang lokasi relatif gitu. Kalau untuk lokasi absolut saya hanya akan memberikan teorinya saja, jadi caranya seperti apa, kemudian alat yang dibutuhkan itu apa saja gitu, kemudian main plusnya kalau kita menggunakan alat itu apa, nah itu kita sekedar teori saja. Tetapi kalau untuk lokasi relatif, karena lokasi relatif itu kan suatu tempat yang yang bisa berubah melihat kondisi saat itu. Jadi misalkan saya minta anak-anak membuat lokasi rumah, jarak rumah dengan sekolahan, gitu. Jadi jarak rumah dengan sekolah itu untuk lokasi relatif ya bagaimana. Jadi anak mungkin bisa menjelaskan dari pintu gerbang belok kiri lurus, kemudian di sana ada pos satpam atau pos polisi itu belok kanan dan sebagainya. Mungkin prakteknya seperti itu. Tes relatif. Berarti yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai ya Bu Indah ya, walaupun tidak ada alat seperti di sekolah kita. Iya, betul. Bagus sekali Bu Indah. Bu Indah, terima kasih ya Bu Indah, guru yang bagus sekali. Terima kasih. Saya rasa sudah bagus. Demikian Bu Indah. Terima kasih atas waktunya ya Bu Indah. Sama-sama, ya. Semoga lebih sukses menjadi pendidik untuk kebaikan sekolah dan terutama untuk pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.